ada pet, di bawah bokong ibu, ya, di bawah bokong pasien. Nggak kelihatan. Ya, di bawah bokong pasien. Kemudian kita akan sampaikan ibu. Sekarang kita akan melakukan pengambilan urin atau pipisnya ibu untuk memeriksa. Kita akan mengambilnya lewat kateter. Oke. Nah, yang perlu disiapkan setelah itu adalah ini dekatkan ya. Ini kan ibu posisinya litotomi ya, jadi misalnya dia litotomi atau tidak litotomi nggak apa, nanti kalau spesimen fesis yang harus litotomi. Kalau yang ini dia biasa. Nah, ini biasanya kan direkatkan pada paha, ini kan pahanya pasien, ya toh? Nah, ini direkatkan pada paha pasien biasanya. Maka ketika seperti ini nggak apa-apa, biarkan supaya nanti dia kalau tidak direkatkan akan mengganggu mobilisasi dia atau bergeraknya nggak enak. Ini lepas-lepas ke sana malah melukai juga ya, karena ini kan ini ya meskipun plastik. Nah seperti ini kemudian ini dilekatkan ya, kita silakan ini dilekatkan. Oke, setelah itu kita akan siapkan bahwa yang harus dibawa ini kontainernya, kemudian ini kalau misalnya memang harus memasang jarum ini handscoon ya, handscoon untuk yang steril kita bisa menggunakan yang steril, tetapi kalau sudah pegang steril nggak boleh pegang apa-apa. Ini ketika melakukan tindakan dengan apa Bu? Kalau misalnya itu steril maka saudara sudah pakai, ininya sudah dibuka, kemudian speknya sudah masuk di instrumen ya. Jadi ketika sudah dibuka dan langsung dimasukkan ke sini itu ya. Ini masih pakai, ketika buka-buka masih pakai jarum tangan biasa. Belum pakai handscoon. Tidak perlu, sudah pakai handscoon tapi bukan handscoon steril kan. Kalau misalnya pakai ini nanti prinsipnya seperti itu. Ketika jadi jangan kesusu, jangan terburu-buru ketika mau ini. Kalau nanti memang di sini tidak menggunakan steril tidak masalah, tapi seandainya nanti nolong persalinan, bereskan dulu alat itu siap, yang Anda pastikan tidak akan harus buka lagi, baru pakai handscoon steril. Jangan kesusu, jangan nafsu dulu. Misalnya nanti sama juga merawat luka itu kan juga harus handscoon steril, ya kan? Jadi kalau misalnya ini tutupnya belum dibuka, akhirnya belum dibuka, nanti ujian kan saudara sendiri. Kenapa? Kita akan menggambarkan saudara itu tugas sendirian. Bisa jadi di rumah sakit pas jenis malam cuma sendirian, itu suatu kebatinan. Jadi siapkan dulu semuanya terbuka, siap untuk ready to use, baru lakukan. Sama seperti ini tadi kan buka dari yang masih bungkus ya. Ketika membungkus, kalau ini bukan instrumennya steril, maka jangan lupa ini membukanya juga di area seperti ini ya. Ini terbuka ya, dalam posisi terbuka semuanya. Nah ini dibuka seret, jangan pegang dulu langsung masuk ke sini. Jangan terus seret dibuka ini percuma, kan terkontaminasi lah, karena dia akan dikumpulkan di instrumen steril. Kalau harus menggunakan teknik steril, paham ya? Paham. Kalau misalnya harus menggunakan teknik bersih saja, boleh ini di luar. Kemudian kalau ini, Bu, ini gimana? Ini kan sama-sama desinfektan ini adalah steril, maka kita ambil gunakan ketika nanti kita sudah mau mulai, ya. Terus kemudian klaimnya, kalau misalnya saudara nanti minta tolongnya kan begini. Jadi ini nanti, Bu, Ibu akan saya tinggal kurang lebih, kalau di video-video biasanya 15-20 menit. Nah kita juga antisipasi, siapa tahu belum kebelet tipis ya. Ibu kita tinggalkan 30 menit ya, tadi habis minum 30 menit, nanti setelah itu saya akan kembali lagi untuk mengambil, karena apa? Diharapkan dia berkemih. Loh, Bu, tidak nahan. Nah, untuk nahannya maka kita ambil kateter. Kalau yang tadi ada klepnya enak ditutup. Ya kalau ini kan nggak bisa. Ditutup di mana yang kalau ada klepnya? Ditutup di sininya kalau itu klep.
Iya, diselang. Tapi saya nggak setuju dengan itu ya. Karena kan keperawatan itu art ya, seni juga. Tapi prinsipnya adalah menghambat urin yang di vesika urinarinya keluar. Kalau ada klepnya, kalau di dalam klepnya, itu sininya yang ditutup. Sehingga menurut saya aman-aman saja, ya boleh, tapi kalau tidak aman, ternyata aman karena apa? Ada klepnya. Selama dia tidak dibuka kan dia tidak mengalir. Ya, tapi kalau dibuka maka dia mengalir, kan gitu. Nah, diputar klepnya, seret, nahan supaya terjadi bendungan di sini, baru diambil. Nah, seperti itu. Nah, kalau enggak di kita karena nggak pakai itu maka kita klem dulu. Bu, saya klem dulu, diklem dulu, dikunci ya. Jangan dibiarkan ini, dikunci dulu. Nah, 30 menit lagi nanti saya datang. Ibunya sudah kerasa pipis nanti. Ya, oke. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Mbak, nanti kalau sudah oh ya, beneran toh? Kayaknya sudah bocor ya. Saya tinggal dulu supaya nanti ibunya kerasa pipis. Ketika seperti itu kita beritahu pasien, nanti saya akan datang ya untuk melihat dan saya akan lakukan pengambilan spesimen urin. Oke ya, saya akan ambil spesimen urin. Ini saya lepas saja. Jadi tahu ya nanti ya. Pegang dulu deh. Ini keras, ini enggak keras. Ya benar. Nah ya, pegang. Supaya nanti ambil yang sebelah mana. Ya kan, ini kan empuk. Ya benar. Ya karena ini enggak ada. Oke, kita lepas ya supaya apa itu gampang nanti memperagakannya. Nah, ketika sudah seperti ini, tadi kan keras ya. Jangan ambil yang di sini. Bu, kita ini ya klaim. Oke, sudah 30 menit datang. 30 menit kemudian kita datang. Bu, sudah ya, sudah kepingin pipis ya. Iya, saya enggak nahan. Oke, sebentar ya Bu ya. Akan kita siapkan karena nanti akan kita ambil urinnya dari sini langsung dari kateter. Setelah itu kita akan siapkan dan ini kita segera menggunakan sarung tangan ini ya kalau misalnya memang steril. Kalau misalnya hanya bersih saja, it's okay. Maka kita ambil spet ya, spesnya. Kemudian sebelum itu kita lakukan, kita mendesinfeksi dari area yang akan kita ambil ya. Kita ambil dulu, kita desinfeksi. Kalau berat agak enak sih sebenarnya, melingkar soalnya. Lo jam berapa? Sekarang jam berapa? 9.56. Oh, masih jam 9.56. Oke. Ya, begini ya. Set gitu ya. Oke, dibuang berapa kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau terlalu kotor ya berarti harus beberapa kali ya. Kalau tidak terlalu kotor ya berarti set. Oke, ya. Kemudian sudah bersih, sudah ini steril karena kita desinfektan. Kita desinfeksi. Obatnya namanya desinfektan. Oke. Setelah itu maka sekarang kita mulai melakukan pengambilan. Ya. Jadi kita suntikkan dulu ya. Kita masukkan jarumnya dulu, baru kemudian klemnya kita buka, klemnya ya. Ya, jadi kita masukkan. Oke, ya. Kita injeksikan sini ya. Ini empuk. Jangan terlalu dalam ya. Nah, kalau udah tek kan gitu ya. Jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam dia nanti akan menusuk di bawah. Udah. Nah, kalau ini sudah tek, sudah masuk. Nanti coba sendiri ya. Seperti kalau waktu flebotomi, belum flebotomi, kalau pengambilan darah dan sebagainya, injeksi di farmako itu kan kerasa ya kalau masuk. Nah, ini sudah keras, sudah masuk. Ya. Kemudian kita lakukan ya, kita tarik set urinnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, sorry, Bu, itu salah. Setelah kita masukkan, klemnya kita cabut.
Pas. Ya, kita lepas. Nah, ini maka urinnya akan mengalir. Dan kita ambil sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita tutup dulu. Kita masuk sambil kita masukkan ya ke tutupnya. Kemudian ya disarankan tidak menyemprot ya. Kalau darah kan gitu ya. Lebih baik tutupnya ditutup. Kemudian ya. Kemudian kita masukkan. Oke, begitu ya. Kemudian ini karena akan kita buang. Kita tutupkan. Sudah. Sekarang sudah enteng ya. Tadi sudah pipis, sudah kita buka klemnya. Ya. Ya, oke Bu. Jadi nanti ini akan segera kita kirimkan.